Jilmek itu bahaya nggak sih, Dok? Kamu kan bisa dijepit di antara payudara, kalau payudaranya gede gitu kan enak. Oh, dijepit gitu. Iya. Untuk sana nah. Apaan tuh? Halo guys, selamat datang di Ngobrol bareng Berli. Ngobel tuh apa sih? Jangan traveling ya. Ngobel itu artinya ngobrol bareng Berli, bukan ngobel yang lain. Karena cuma ngobel yang ada di sini bareng Berli. Nah, ngobelnya itu enaknya kan sama temen kan ya, ada partnernya. Kalau sendiri ngobelnya tapi bukan ngobel kayaknya ya. Gila kayaknya ya ngobrol sendiri soalnya. Nah, sekarang partner yang akan aku undang di sini adalah pakar dari segala pakar yang menuju ke enak-enak pokoknya. Seksi-seksi, sex education, gaya-gaya, yang baik yang mana, yang buruk yang mana, yang boleh mana, yang enggak yang mana. Nah, siapa sih pakar sex education di Indonesia yang terkenal ini? Kalian pasti tahu karena orangnya itu udah gak asing lagi. Dan aku tuh udah pengen cepet-cepet banget buat konsultasi masalah sex education, masalah enak-enak sama pakar ini. Kalian juga pasti mau tahu dong. Sekarang kita let's go. Halo, saya Dr. Boyke, ginekolog dan konsultan seks. Kalau lihat tampang saya, udah pastinya dia mikirnya pasti ngomongin seputar jilat menjilat, sentuh menyentuh. Ya gimana lagi, memang udah profesi ya. Kali ini saya diundang sama Berli dengan acaranya namanya apa? Ngobrol bareng Berli. Kayak apa tuh? Tunggu aja deh. Dokter sini. Berli, ngapain syuting di kolam renang? Kirain di studio. Aduh, lo mah bener-bener deh. Emang mau nge-seks di kolam renang? Lucu. Aduh, naiknya gimana nih? Siapa yang bisa bantuin? Tonce. Pegangin dulu nih. Pegangin dong. Oke. Nih, aku pegangnya sebelah sini ya. Oh no, I hope I don't fall. Merepotkan Ada ya, aja nih khas ya. Ini jadi bisa goyang dong. Oke. Tuh, kan? Sip. Nah ini palanya emang harus begini nih dok tuh. Biar kelihatan di kamera. Lo tau nggak? Ginian itu menunjuk kalau orang sepasang yang harmonis, itu namanya sepasang bebek-bebekan, flamingo-flamingoan itu kalau ditaruh di rumah katanya feng shui itu membuat harmoni. Oh iya. Iya. Kalau belum ada pacar gimana Ya dok? cari nanti, taruh lagi di flamingo sini, Oh, ajakin iya. ngobrol gitu. Kalau cocok berarti nggak kempes dong. Iya. Dokter, thank you banget loh. Oke. Udah mau ngobel-ngobel di sini. Ngobrol bareng Berli loh. Nggak boleh traveling terus kalian ya. Dok, apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Kabar baik, alhamdulillah. Covid gimana nih dok? Covid ya, gimana pun mesti kita atasin ya. Iya. Tapi kan biarpun Covid, seksnya mesti jalan terus. Nah itu Kan pertanyaannya. lagi pada di rumah. Jadi, Justru makin sering ketemu, makin oke. oh jadi konsul makin banyak nih ya karena Ya masalah-masalah kalau ternyata nggak nyangka juga ya bahwa orang-orang tuh kalau ketemu suami istri terlalu sering juga ya butuh variasi, butuh kadang-kadang bosen, malah jadi pada berantem deh. Oh, dok, aku mau konsul nih. Konsul apa lagi? Seputar itu. Vivi. Seputar apa? Tadi kan seputar jilat-menjilat, seputar lendir-berlendir Iya, atau pokoknya apa? itu yang ada jilat ada lendir. Habis jilat berlendir. Oke. Dok, aku kan baru tahu tuh ada yang namanya vibrator kan. Iya. Buat cewek ya kalau vibrator. Nah kalau masih virgin pakai vibrator gimana tuh? Bisa klimaks nggak sih? Pakai vibrator tuh jangan jadi kecanduan. Lo kalau sesekali pakai vibrator sih boleh-boleh lah, just for fun ya. Tapi kalau udah kecanduan, nanti pakai yang asli natural ya, kagak berasa. Oh no.
aja. Kalau cuma sesekali mah boleh. Tapi kalau sampai itu tiap kali mau melakukan pakai vibrator, akhirnya lama-lama ketagihan, kecanduan dengan vibrator itu. Sementara kan kalau yang punya asli, yang punya cowok kan kagak bisa Geter ya? bergetar. Juga ya. Berarti kalau misalnya cewek pakai vibrator terlalu sering, Itu bisa kecanduan, Bisa kecanduan. dan biasa sih akhirnya dia tidak butuh tuh cowok, lebih butuh vibrator. oh iya. Jangan sampai loh, bener itu. Oke. Nah, tadi kan Apalagi? menjilat itu Ah. dong, menjilat itu. Nah, kalau jilmek itu bahaya nggak sih, Dok? Gini ya, kalau itu suami istri oke. Kalau orang lain yang kita nggak kenal, bagaimana? Itu kan akan bahaya, tetap itu berbahaya. Iya. Apalagi kalau misalnya si cowoknya itu katakanlah sariawan atau ada penyakit di giginya. Nah itu penyakitnya bisa nular ke situ. Makanya kalau mau melakukan yang namanya jilmek atau istilahnya kunilingus, dua-duanya mesti bener. Nggak ada penyakit-penyakit di gigi dan mulutnya. Udah steril lah ya. Yes. Berarti Betul. nggak boleh sembarang ngejilat, guys. Yes. Ngejilat tuh lihat-lihat dulu, harus Tapi itu tuh periksa. sebenarnya paling enak loh. Oh iya, Dok. Cewek-cewek tuh paling suka digituin. Kenapa? Nah, kalau cuman masuk keluar dia cuman rasain kulit daripada Mr. P kan. Tapi kalau dijilat dia ada rasa lidah, rasa bibir, rasa gigi, rasa kumis, rasa macam-macam. Pasti lebih keren. Pasti doyan. Kok gue gak kepikiran ya? Iya ya? Oh oke. Aku nanti kalau udah nikah mau coba Nah, lah ya. harus. Itu Nah, salah satu variasi seks. Kalau ada cowok yang jijik, Ya, itu gimana cara ngomong sama cowoknya? ya bilang dong bahwa itu adalah salah satu variasi seks. Dan kita kan, maksudnya kan udah suami istri ya nggak apa-apa lah. Lagi pula kan sikat gigi dulu kan sebelum begitu, pakai minyak wangi dulu, pakai obat kumur dulu, misalnya. Bersihin mispi dulu ya? Iya, bersihin mispi dulu. Makanya miswinya juga mesti bersih, jangan sampai jambrongan kayak begitu kan, udah jauh kena rambut-rambut kan nggak enak. Kusut ya jatuhnya ya. Nah, kalau rambut tuh kayak belum di blow gitu kan. Jembet kalau bahasa saya tuh jembet dong. Oke. Nah, kalau fingering. Mm-mm. Fingering gimana tuh? Kan tadi jilat pakai lidah, Ya, kalau pakai jari fingering gimana? kan bisa biasanya sama-sama tuh. Sambil dijilat, sambil fingering. Itu oke. ngilu. Cuman kok ngilu? Cuman kan ketika fingering juga nggak bisa kenceng-kenceng. Dia itu nempelinnya seperti menekan atau menulis di atas kaca berembun, tahu nggak? Karena apa? Kita kan nyarinya maksudnya G-spot supaya dia mudah orgasme. Tapi kalau dia pegangnya terlalu kenceng, bukan dapat enak, nyeri. Tapi kalau nggak kenceng, nggak berasa apa-apa. Jadi harus seperti menulis di atas kaca berembun. Harus stabil. Yes. Kalau dimasukin kayak gitu bisa lecet nggak? Lecet, makanya kan kalaupun mau melakukan tadi ya sekalian itu menjilat kunilingus dengan memasukkan tadi finger ya, jari, itu juga harus diperhatikan kuku dan sebagainya. Bener tuh, jadi buat teman-teman yang mau ngejilat terus sikat gigi dulu. Perempuannya juga harus dilihat dulu bersih apa enggak. Apalagi kalau mau finger, apalagi sekarang tuh ada Ya. banyak virus Ya, aneh-aneh kan di tangan. apalagi sekarang ada mesti cuci tangan pakai sabun dan sebagainya, kukunya juga mesti pendek. Iya, nah kalau misalnya cuci tangannya pakai hand sanitizer itu kan alkohol kan? Boleh aja, tetap mati kuman-kumannya, nggak apa-apa. Tapi perih nggak sih di misfi? Enggak. Enggak. Tapi udah pakai hand sanitizer sih sebaiknya sih memang pakai air juga. Oke. Kalau nggak perih berarti bisa bersihin misfi pakai hand sanitizer? Oh, nggak juga. Oh nggak juga ya? Kalau itu kan langsung, kalau ini kan sisa-sisanya yang udah nempel, udah bersih, jadi nggak akan ini konsentrasinya. Tapi kalau nggak bersihin misfi pakai itu ya hand sanitizer malah berbahaya. Nah aku mau tanya nih dok, kan cewek banyak, misinya sama aja kan ya dok, bentuknya berlobang, ada G-spotnya, segala macam. Nah, tapi kenapa tuh cowok suka ada yang bilang, ah si A nggak enak, ah si B nggak enak, padahal gayanya tuh sama. Yang namanya G-spot nih guys, ini cuma sekitar 70% itu penelitian ya. Kalau klitoris kan semua 99,99%.
Tapi kalau G-spot tuh ada yang mengatakan 60, ada yang mengatakan 70%. Sehingga tetap konsentrasi untuk membuat si cewek itu oke, si cewek itu orgasme tetap di klitoris. Nggak bisa. Kalau dia nggak punya G-spot, mau diapain lagi? Kalau dikasih G-spot artinya tuh cewek dapat hidayah, dapat kelebihan. Tapi bukan hanya G-spot saja, di tempat-tempat lain juga ada cervical spot. Kemudian ada juga di dekat daerah anusnya, dekat di sekitar payudara. Jadi banyak sekali titik-titik yang mirip-mirip G-spot. Tapi kalau G-spot itu sendiri atau Gravenberg spot sendiri itu hanya sekitar 60-70%. Itu penelitian. Oke, itu G-spot ada di Bukan G-spot, kita sebutnya C-spot, cervical spot gitu. Oh, beda. Beda. Ih, banyak banget ternyata ya. Aku nggak tahu, aku pikir aku paling pintar. Enggak. Nah, kenapa kalau kayak gitu berarti sama aja kayak cewek, nggak semua cewek bisa squirt? Iya. Itu sama dengan Betul. G-spot? Betul. Oh. Karena nggak ada G-spotnya apa yang mau di-squirt, tapi mungkin dia punya titik di payudara. Titik kayak model G-spotnya, titik erogennya. Jadi hingga kalau si lakinya itu menghisap payudaranya, dia juga bisa orgasm juga. Jadi pasti punya kelebihan, punya kekurangan deh. Kalau dia nggak punya G-spot, gak usah takut. Ya ilah, gue nggak punya G-spot, gimana nih gue mau kasih cowoknya? Mungkin titik-titik yang lain. Oh gitu, berarti nggak semua cewek ternyata punya G-spot Yes, ya? betul. Aku pikir semuanya punya loh. Enggak. Yang semuanya punya klitoris, makanya yang namanya klitoris itu dieman-eman. Kalau istilah orang Jawa aja, bener-bener mesti dipelihara, bener-bener perangsangan tuh topnya di situ. Kalau untuk laki-laki nih kan banyak banget nih kalau misalnya di Instagram aku tuh masalah onani. Oh, Nani, aku Nani keke. Iya, aku jadiin foto kamu jadi onani aku ya, soalnya bla 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 gitu kan. Nani keke. Nani keke. Onani. Terus? Itu gimana? Itu bahaya Ya, nggak? itu kan Ber, wajar aja lah laki yang belum kawin sih melakukan itu. 99% kita sudah teliti. Bahaya nggak? Sepanjang dia itu nggak kecanduan, oke-oke aja. Tapi ya seminggu sekali, maksimal 2 kali lah. Karena produksi sperma juga kan 3 hari sekali. Ya jadi seminggu paling 2 kali lah. Tapi kalau tiap hari Habis sabun ya aku dok? onani, ya nggak bener lah begitu. Itu nantinya malah bisa bikin badannya lemes, kemudian juga otaknya jadi antara kiri dan kanan juga nggak nyambung. Istilah orang bilang nggak nyambung tuh antara otak tengah sebagai penyambung otak kiri dan otak kanan karena kepikirannya itu. Dan orang yang melakukan onani itu udah pasti dia dirangsang sama video porno, dirangsang sama hal-hal yang porno. Iya. Berarti hampir sama dengan penggunaan vibrator pada Iya, perempuan ya, betul. bahayanya. Makanya jangan suka kayak gitu loh kalau ngeliat foto-foto gua doang, orang foto pakai tank top doang, dok. Ya, buat laki mah jangankan foto pakai tank top doang. Baru ngelihat bibir aja kadang-kadang udah yang masih muda-muda ya, yang masih remaja-remaja udah langsung gereng. Udah langsung naik tuh ke ubun-ubun. Langsung dia, kadang-kadang kan si cowok-cowok itu ke mall, dia ngelihat cewek-cewek yang kayak gitu dia bayangin tuh. Kadang-kadang dia secara sembunyi-sembunyi dia foto tuh cewek. Udah gitu dia sampai ke kamar mandi, onani deh. Berarti tergantung pikiran orang ya. Kalau mens, berhubungan saat lagi mens. Jangan, itu udah ada penelitiannya juga, Ber. Kenapa sih harus dikasih jeda si perempuan itu tidak berhubungan saat mens? Karena kalau dia berhubungan pada saat mens, dia bisa menimbulkan apa yang disebut dengan penyakit endometriosis. Penumbuhan selaput lendir rahim di luar tempatnya, itu juga berdasarkan penelitian. Makanya pada beberapa agama tertentu dilarang hubungan seks saat mens, itu logikanya. Darah yang mesti keluar, harusnya dikeluarin ke ini lagi kan, kedorong lagi kan, masuklah ke indung telur, masuklah ke rongga perut, terjadilah perlengketan-perlengketan. Itu yang namanya endometriosis. Tapi pada saat lagi mens tuh emang hormon lagi naik Kan ya? bisa pakai cara lain. Kamu kan masih punya mulut, kamu kan bisa dijepit di antara payudara kalau payudaranya gede, gitu kan? Enak Oh, juga. dijepit gitu? Iya, nggak usah takut, bisa. Kalau nggak ada payudara kecil pakai ini, pakai ketek, iya kan? Artinya
segala macam cara masih bisa kalau istri lagi mens. Tapi please deh, kasihan perempuannya. Kalau dia sampai menderita kan yang rugi-rugi juga kan si suaminya. Sampai kena endometriosis tiap kali hubungan seks sakit, tiap nggak bisa punya anak. Itu salah satu komplikasinya. Oh, berarti emang bahaya banget ya Yes. hubungan saat lagi mens. Nah, kalau aku nanti mau nikah nih, posisi gaya yang bikin cepet punya anak atau itu kalau enak tuh termasuk pasti punya anak nggak? Pokoknya kalau posisinya wanita mesti di bawah, pria mesti di atas. Itu adalah posisi untuk punya anak. Oh. Kalau mau posisi enak, justru yang wanitanya di atas, prianya di bawah atau female superior. Iya. Kalau yang karena apa? Karena G-spotnya kan kena tuh kesundul-sundul tuh. Nah kalau itu kenapa cepat punya anak pada posisi itu karena ya itu kan ini mulut rahimnya akan terendam oleh sperma. Oh, oke. Jadi Kalau cepet misalnya hamil. cowok Yes. cewek di bawah tuh berarti kayak ngebuka gitu ya, Yes. Dok ya? Oke, berarti ntar kalau misalnya teman-teman nih yang belum Ayo yang belum punya anak Punya anak. posisinya Posisinya di di bawah. jari. Missionary namanya missionary. Oke, harus di bawah tuh. Ntar kalau udah di bawah, pas mau keluar di bawah, pas lagi awal-awal di atas nggak apa-apa ya, Dok ya? Apa-apa. Gitu. Untuk ngenakin boleh. Aduh, pengen punya suami cepet-cepet jadinya nih. Kayak cepet-cepet nikah. Iya, pengen Punya cepet-cepet. suami juga nggak enak-enak banget loh buat orang-orang yang berkarir. Kadang-kadang juga nggak usah buru-buru lah ya guys. Nikah tuh di atas usia 20 lah buat cewek. Kalau buat cowok di atas 25 lah biar artinya Stabil. stabil dan match. Nah, berarti aku udah harus nikah. Oke, dokter thank you banget nih. Sama-sama Bet. Tapi sebelum penutupan nih, sebelum closing, aku ada mystery box buat dokter. Mystery box apa lagi nih? Ih, pokoknya kalau di tempat heboh.com ini emang bener-bener kudu heboh banget, Oke, Dok. mana mystery boxnya mana? Mystery boxnya kita siapkan dulu. Iya, oke. Kita ke mystery box. Nah, sekarang waktunya aku yang melakukan sesuatu buat dokter. Kalau dari tadi kan dokter kasih materi sama aku banyak Lo nggak banget nih. ngerjain gue kan? Enggak, aku tuh nggak ngerjain. Ber, Enggak. awas lo. Enggak, aku nggak ngerjain. Bener. Benar. Gue nggak mau lagi nih. Ya muka aku polos kayak gini, masanya aku mau ngerjain enggak. Ini apa sih mesti kayak begini-begini segala? Ini biar seru, biar heboh gitu. Aduh, Loma aduh. Ngerjain Ini biar aja. ada prakteknya. Tadi kan Oke. teori, sekarang praktek. Prakteknya emang apa? Praktek Ini- seks apa? Ini tuh aku kasih Bocoran. kisi-kisi ya. Panjang, Ya. basah, licin. Apaan tuh? Pokoknya licin deh. Basah-basah pokoknya yang ada di dalam sini. Nah, di dalam sini nih, Dok, ada uang, ada koin. Nanti koinnya ini yang dokter ambil itu nilainya berapa? Nah, di sini ada nilai-nilainya. Tuh. Nah, nanti yang ada di sini nih, Dok. Ini adalah der. Sekali lagi bener kan lu nggak ngerjain gue? Oh, enggak, Oke. percaya ini cuman biasa doang, nggak ada Oke, apa-apa. oke, Kosong oke. cuman nanti Oke, cuma nyari oke. koin doang. Nggak ada yang gimana-gimana, tapi harus ditutup matanya. Ngapain buat ditutup mata? Itu biar kayak dipecut-pecut. Sadis masochis. Iya, pokoknya Jadi fantasi seksnya Zoro. iya. Dokter yang ditutup, Nah, aku terus? yang pecut. Kita buka mystery box-nya. Oh. Ini nggak gigit tapi legit. Nih, tangannya di sini. Nah, Tuh, beneran nih? beneran. Enggak. Enggak, ini tuh nggak berbahaya ini. Bener. Bener. Kalau gue luka, lu tanggung ya. Lah, aku tanggung. Kamu yang jawab. Ntar kalau udah masuk nih, aku kasih tahu kisinya ya. Udah masuk, agak diputer dikit. Lo gimana sih? Belum mentok, udah dicabut. Belum mentok. Apa? Iya, ke dalam. Udah Oke, lah. oke. Enggak. Sedikit doang. Udah nih, udah segini aja. Enggak lagi, masuk lagi. Dikit. Ini udah mentok. Enggak, mana ada mentok. Kalau mentok kan berasa, ayo. Belum. Nah, air kan, air biasa cuma nyari air doang. Nyari koin, ada
airnya. Udah gitu doang. Tuh, nggak ada apa-apa. Ya kan? Ke kanan, Ada koinnya terus. di mana? Iya, pakai kanan terus bentuk sana. Nah. Situ. Apaan tuh? Yuk. Gue jadi takut ya. Enggak. Yang dilawan pakai jandok Apaan sih? diresapin. Coy semangat dong. Nggak ada koinnya tuh. Ada. Cuman gue pegang-pegang ada yang gerak-gerak. Nah, dikit lagi. Belum. Lu Ke kanan, taruh koin kanan. nggak? Naro itu ada banyak. 1 juta apa koinnya? Kita gitu dong. Terus. Yuk, kiri. Kanan, sekarang kanan. Hati-hati dong. Oh, bro mau kagetin. Iya. Dokter mengambil koin yang 500, artinya yang Belut toh, pantesan gue pikir gini-gini dia nggak gerak-gerak. emang dia gerak? Iya. Pas disentuh gerak? Iya. Emang suka gitu kalau disentuh. Oke, terus? Nah, karena tadi 500, jadi yang ini nih. TikTok bareng Berli versi dangdut. Aku cariin lagunya ya. Dok tuh suka main TikTok nggak? Apa? Ya jarang lah, tapi tahu kalau di Tahu TikToknya ya. gerak-gerak begitu-begitu kan? Iya gitu-gitu Iya. doang. Oke. Oke, kita sekarang joget TikTok. Kita dare sekarang. Iya. Yuk, musik. Sekali lagi. Sekarang dari samping dong, Dok. Ya. Dari samping, nah gitu ya. Oke, 1, 2, 3, musik. Aduh. Capek juga. Lumayan ya, main hari ini ya. Berli. Thank you ya. Aku Udah yang ngundang makasih. di ngobrol Bareng bareng Berli. Berli. Pakai acara panas-panasan, pakai acara-acara di Flamingo, pakai acara-acara itu tuh Di megang-megang Street belut tuh seru banget itu sampai licin-licin pakai koin terus pakai tiktokan lagi games ya. Aduh, nggak bisa gua lupain deh ini. Iya, maksud aku biar seru aja, Oke. biar nggak bosan kalau misalnya keren duduk di deh, sini. keren. Bosan. Gua baru pertama kali gue diundang di atas Flamingo ngomongin seks. Gua pikir mau Panas ya? ngomongin tentang seks di atas kolam renang. Ternyata macam-macam pertanyaannya. Nah dok, sebelum pulang, ini aku ada oleh-oleh. Oleh-oleh apa lagi, belut? Bukan. Bukan. Ini tuh lebih enak dibandingin belut. Apa? Ini burger kesukaan aku. Oh, kalau kamu pas bilang enak, pasti aku juga bilang enak. Iya, harus dong. Ini pokoknya emang benar-benar burgernya enak banget. Oke, thank you ya, Beb. Iya, makasih udah datang. Thank you. Dan buat semuanya jangan lupa di-subscribe, di-komen dan di-like di-share ke semua media sosial kalian. And bye-bye.